Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esmia Agustina dengan NIM 19000150036 dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu graf dan pohon dari mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama akan saya jelaskan adalah graf. Definisi dari graf. Graf merupakan pokok bahasan keilmuan matematika yang cukup lama, tetapi teorinya banyak digunakan dalam aplikasi modern. Graf adalah sepasang set dalam kurung V, E, yang mana V adalah set himpunan kosong yang elemennya disebut dengan vertex atau simpul. Dan E adalah kumpulan dua elemen subset V yang disebut dengan edge atau tepi. Jika G adalah sebuah graf yang terdiri dari vertex-vertex V dan rusuk-rusuk E, maka kita dapat menuliskannya G sama dengan dalam kurung V, E. Tipe graf. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada dua sisi. Tipe graf ini ada dua macam, yaitu yang pertama, graf berarah. Graf berarah adalah suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sebuah graf terarah G terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik dan himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk. Sedemikian rupa sehingga tiap-tiap rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskannya E1 sama dengan dalam kurung V1, V2. Ini adalah gambar dari graf berarah. Yang gambar satu adalah graf berarah dan gambar 2 adalah graf ganda berarah. Yang kedua yaitu graf tidak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang kedua sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sebuah graf G terdiri dari suatu himpunan V yang disebut dengan vertex atau titik dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk. Sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak berurut. Kemudian jika terdapat rusuk E yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskannya E1 sama dengan dalam kurung V1, V2 atau E1 sama dengan dalam kurung V2, V1. Di sini adalah gambar graf tidak berarah. Selanjutnya adalah tipe graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda di sebuah graf. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge. Simple graph ini terdiri dari V, yaitu set dari vertex, dan E adalah set dari pasangan elemen V yang disebut edge. Sebuah edge menghubungkan dua vertex yang berbeda, dan tidak terdapat edge lain yang menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Atau dengan kata lain, graf sederhana ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Ini adalah gambar dari graf sederhana atau simple graph. Yang kedua ada graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf tak sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge, sehingga
Setiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan verteks tak terurut. Kemudian, jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah verteks V1 dan V2, maka kita dapat menuliskannya E1 sama dengan dalam kurung V1, V2. Ini adalah gambar dari graf ganda. Yang kedua adalah graf semu. Graf semu adalah jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa edge. Perluasan definisi graf. Yang pertama ada simple graph dengan tipe graf tidak berarah dan diperbolehkan adanya sisi ganda, tidak diperbolehkan loops. Yang kedua ada multigraph dengan tipe graf tidak berarah, diperbolehkan sisi ganda, dan tidak diperbolehkan loops. Yang ketiga ada graf semu dengan tipe graf tidak berarah, diperbolehkan sisi ganda, dan diperbolehkan loops. Dan yang lainnya ada multigraph dan yang satunya ini. Beberapa istilah yang berkaitan dengan graf. Yang pertama ada bertetangga, yaitu kedua simpul atau vertex bertetangga jika keduanya terhubung langsung. Yang kedua ada bersisian, yaitu untuk sembarang sisi E sama dengan V1, Vj dikatakan bahwa E bersisian dengan simpul V1 atau E bersisian dengan simpul Vj. Sebuah graf juga bisa disajikan dalam bentuk matrik bersisian. Yang ketiga ada isolated vertex atau simpul terpencil, yaitu vertex yang memilih nilai derajat di mana 0 disebut dengan isolated vertex, yang artinya adalah vertex tersebut tidak terhubung dengan vertex lainnya. Yang keempat ada derajat, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut, di mana di dalam sebuah graf tidak berarah adalah jumlah edge yang terdai kecuali adanya loops. Dan selanjutnya ada graf kosong, ada lintasan path, ada siklus cycle, ada terhubung, ada subgraph, ada spanning subgraph, ada cut set, dan yang terakhir adalah graf berbobot dengan definisi yang ada di sini. Kemudian ada graf bipartite. Sebuah graf sederhana dikatakan bipartite jika simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam dua domain, yaitu V1 dan V2 berdasarkan pengelompokan edge-nya. Gambar 8.23 ini adalah bipartite graph. Dan yang ini adalah gambar dari non-bipartite graph. Selanjutnya ada graf isomorfik. Definisinya adalah dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka E yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U dan V di G2. Ini adalah contoh gambar-gambar graf isomorfik. Graf planar dan bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf, dapat digunakan teorema
Minkowski pada teorema 8.4. Graf G adalah graf tidak planar jika dan hanya jika G mengandung upgraph yang isomorfik dengan graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul, atau graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi, atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Ini adalah graf planar dan bidang. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Lintasan dan sirkuit atau rangkaian Euler. Graf yang mempunyai rangkaian Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf, tepat satu kali. Rangkaian Euler adalah rangkaian yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi, keberadaan lintasan Euler dan rangkaian Euler di dalam suatu graf ada kaitannya dengan derajat simpul. Teorema 8.5. Suatu graf tak berarah mempunyai lintasan Euler jika dan hanya jika ia terhubung dan mempunyai 0 atau 2 simpul berderajat ganjil. Teorema 8.6. Suatu graf tak berarah mempunyai rangkaian Euler jika dan hanya jika ia terhubung dan semua simpulnya berderajat genap. Untuk teorema 8.7 bisa untuk dibaca sendiri. Ini adalah contoh dari gambar-gambar dari lintasan Euler dan rangkaian Euler, atau bisa disebut dengan graf Euler. Lintasan dan sirkuit atau rangkaian Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul dalam graf tepat satu kali. Rangkaian Hamilton ialah rangkaian yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal, dalam kurung sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki rangkaian Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Syarat cukup agar suatu graf bisa disebut dengan graf Hamilton terdapat pada teorema 8.8, yaitu syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n lebih dari sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n/2, yaitu degree V lebih dari sama dengan n/2 untuk setiap simpul V di G. Selanjutnya adalah aplikasi graf. Yang pertama yaitu algoritma Warshall. Masukan dari algoritma ini adalah matriks hubung graf berarah berbobot dan keluarnya adalah lintasan terpendek dari semua titik ke semua titik. Ini adalah algoritma Warshall. W sama dengan W0 untuk K sama dengan 1 hingga N. Lakukan untuk I sama dengan 1 hingga N. Kemudian yang bawah ini ya. Sehingga menghasilkan W sama dengan W. Yang kedua ada algoritma Dijkstra. Misalkan V dalam kurung G sama dengan himpunan V, V2, titik-titik Vn. Ini adalah pengertiannya. Kalau L adalah himpunan titik-titik elemen V dalam kurung G yang sudah terpilih dalam jalur lintasan terpendek. DJ
sama dengan jumlah bobot lintasan terkecil dari V1 ke VJ, VI ke VJ. Dan WI, J adalah bobot garis dari titik V1 ke VJ. Ini adalah algoritma Dijkstra, dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh kasus jembatan Koningsbrug. Dua pulau terhampar di Sungai Pregel yang terletak di kota Koningsbrug saling terhubung oleh jembatan-jembatan seperti yang tampak pada gambar 1, yaitu ini, gambar 1. Untuk memulai dari sembarang lokasi A, B, atau C atau D, menyeberangi setiap jembatan 1 kali, kemudian kembali lagi ke tempat semula, yaitu tempat memulai tadi. Konfigurasi jembatan ini dimodelkan dengan sebuah graf. Ini adalah modelnya. Konfigurasi jembatan ini dimodelkan dengan sebuah graf seperti ini. Dengan model jembatan Koningsbrug, dimisalkan graf G, notasi yang bisa digunakan untuk menerangkan keadaan ini adalah G sama dengan dalam kurung V, E, titik 2V sama dengan A, B, C, D, dan E sama dengan E1, E2, E3, E4, dan E5. Contoh pada kasus ini adalah contoh graf berarah, kecuali jika pada E1 hanya memperbolehkan arus kendaraan dari A ke B atau sebaliknya. Contoh soal dari graf ini. Ini adalah gambarnya. G1 ini adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4 dan E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4 dan 3,4. Dan gambar yang 2 ini adalah graf dengan V 1, 2, 3, dan 4 dan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Pada G2 ini sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3. Dinamakan sisi ganda. Dinamakan sisi ganda ya, E3 dan E4. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nih. Untuk yang gambar 3 adalah dengan V 1, 2, 3, 4 dan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G1 ini sisi E8 adalah 3,3, dinamakan gelang atau kalang atau loop. Ini ya, E8 ini. Karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul ini. Contoh soal lagi. Tinjaulah graf pada gambar 8.12, berapa derajat dari masing-masing graf tersebut. Dari tinjau graf 1, graf 1 nih, gambar 1. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, ini ditambahkan semua. Hasilnya adalah 2 kali 5. Di graf G2, hasilnya adalah 2 kali 5, dan di graf G3 hasilnya 2 kali 4. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah materi tentang pohon. Definisi dari pohon. Pohon didefinisikan sebagai graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung rangkaian.
Atau dengan kata lain, hutan adalah kumpulan pohon-pohon yang saling lepas. Ini adalah gambar dari pohon. Untuk pohon. Ini juga. Sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Keempat, G tidak mengandung rangkaian dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung rangkaian dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu rangkaian. Yang terakhir yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya ada pohon rentang. Pohon rentang dari graf terhubung adalah upagraf rentang yang berupa pohon. Pohon rentang didapat dengan cara memutus rangkaian di dalam graf. Setiap graf terhubung paling sedikit mempunyai satu buah pohon rentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan yang rentang, yang disebut hutan rentang. Di sini adalah contoh gambar dari pohon rentang. Algoritma menentukan minimum spanning tree. Yang pertama ada algoritma krusal. Langkah-langkah pada algoritma krusal adalah 1. Sisi-sisi dari graf diurut menaik berdasarkan bobotnya, mulai dari bobot terkecil sampai terbesar. Yang kedua, T masih kosong. Memiliki T masih kosong. Yang ketiga, pilih sisi U atau V, U dan V, dengan bobot minimum yang tidak membentuk rangkaian, ditambahkan U dan V ke dalam T. Langkah tersebut ulangi langkah kedua sebanyak N-1 kali. Ini adalah prosedur dari Kruskal. Membentuk pohon rentang minimum T dari graf terhubung sampai berbobot Q, terus masukkan graf berbobot terhubung. Dan keluarannya adalah pohon rentang minimum. T sama dengan V, I. Dengan deklarasinya sebagai berikut dan algoritmanya sebagai berikut. Ini adalah asumsi sisi-sisi dari graf sudah diurutkan menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke terbesar dan mempunyai T-nya kosong. Contoh soal dari algoritma krusal. Carilah pohon rentang dari graf pada gambar 9.3 dengan menggunakan algoritma krusal. Ini penyelesaiannya. Sisi-sisi diurut menaik. Sisinya ada 1,2, 3,6, 4,6, 2,6, 1,4, 3,5, 2,5, 2,5, 1,5, 2,3, dan 5,6. Dengan bobotnya adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Ini adalah penyelesaian dari soal yang contoh soal tadi. Ini langkahnya sampai langkah ke-6 dengan hutan rentangnya ini. Hutan rentangnya. Ini adalah sisinya tadi dengan bobotnya juga tadi. Rentang yang biasa.
pohon merentang minimum yang dihasilkan adalah ini, dengan bobot 105. Yang kedua ada algoritma prim. Algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Langkah-langkah pada algoritma prim dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu dengan ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum, dan bersisian dengan simpul T. Tetapi U dan V tidak membentuk rangkaian di T. Masukkan U dan V ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Ini adalah prosedur primnya. Ini algoritmanya. Yang selanjutnya ada pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Ini dinamakan pohon berakar. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah pohon berakar. Ini juga yang B, pohon berakar. Selanjutnya ada terminologi pada pohon berakar. Tadi kan sudah dilihat ada pohon berakar di gambar 9.4 ya. Ini ada terminologi pada pohon berakar. Yang pertama ada anak dan orang tua ya. Pada gambar 9.4 ini dapat dilihat BCD adalah anak-anak simpul A. BCD adalah anak-anak simpul A. Dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. Ini. Terus ada juga lintasan. Lintasan ini pada gambar 9.4, lintasan dari A ke J adalah ABEJ. Dengan panjang lintasan A ke J adalah 3. Terus ada saudara kandung. Ada upa pohon. Upa pohon adalah bagian dari pohon berakar ini. Kemudian ada derajat. Derajat adalah sebuah simpul. Derajat sebuah simpul ini adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Dan yang terakhir ada daun. Daun adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Pada gambar 9.4 ada pada A simpul HIJ, VCL, dan MN itu adalah daun. Sini. Selanjutnya ada pohon terurut. Yang dimaksud dengan pohon terurut adalah pohon berakar yang urutannya anak-anaknya penting. Misalkan pada gambar 9.5 menunjukkan pohon terurut yang berbeda. Ini ya. Terima kasih.